kenapa kemudian Pak Anwar Usman ini mengajukan gugatan dan mempersoal putusan ini akan memberikan efek domino ketika bahwa putusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilatar belakangi oleh putusan MK itu dianggap sebagai keputusan tata usaha negara di bidang yudikatif yang itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tersebut. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan yang lebih spesifik berkait dengan persoalan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret individual final berkaitan dengan bidang hukum tata usaha negara, bidang yudikatif. Tapi dalam konteks kasus ini, putusan nomor 17 tahun 2023 itu adalah dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang itu bukan badan atau pejabat tata usaha negara. Kecuali kalau keputusan itu berkaitan dengan soal kepegawaian yang kemudian itu ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal. Saya berbeda pendapat dengan Majelis Hakim bahwa terhadap kaitannya dengan putusan PT UN, menurut saya bahwa putusan nomor 17, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo SHMA sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 menurut saya tidak bisa dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara di bidang yudikatif yang itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada sesuatu yang menurut saya menimbulkan pertanyaan adalah penggugat Anwar Usman itu sebagai hakim hadir pada saat rapat pleno untuk pemilihan ketua wakil ketua Mahkamah Konstitusi dan ikut bermusyawarah memilih dan konsensus untuk menyepakati secara aklamasi Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 2023-2028 dan Pak Anwar Usman menandatangani daftar hadir dan menandatangani berita acara rapat pleno hakim dalam kedudukannya sebagai hakim MK dan tidak terdapat catatan keberatan apapun dari para hakim termasuk dari Pak Anwar Usman berkenaan dengan jalannya proses atau substansi musyawarah dalam rapat pleno hakim sampai dengan tercapainya konsensus yang menghasilkan terpilihnya hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo untuk periode 2023-2028. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kemudian Pak Anwar Usman ini mengajukan gugatan dan mempersoalkan soal keabsahan proses pemilihan ketua dan wakil ketua yang notabene Pak Anwar Usman adalah hadir kemudian bermusyawarah memilih dan konsensus untuk menyepakati secara aklamasi Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai ketua. Itu sebuah pertanyaan besar. Kenapa yang pada saat rapat pleno menyetujuinya, menyepakatinya dan tidak ada keberatan, tapi ternyata di balik itu mengajukan gugatan seolah-olah bahwa prosesnya itu tidak benar.